Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat tentang pembahasan-pembahasan terkini dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pada pagi hari ini pemirsa Sultan TV kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang lumayan cukup dekat karena akan diperingati pada esok hari, yaitu hari lahir Pancasila. Karena seperti yang kita tahu, pada tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dan memang seiring berkembangnya zaman ini nilai-nilai dari Pancasila disikapi beragam oleh anak bangsa, dan ini juga mempengaruhi pola pikir dari anak bangsa dalam menyikapi nilai-nilai dari kebangsaan itu sendiri. Lalu seperti apa dan bagaimana mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila menjadi semangat kebangsaan? Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Arjuna Putra, Ketua Umum DPP GMNI. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Arjuna, kita mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan follow Instagram kita di @sultantv.co, di Facebook kita Sultan TV, dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui kanal YouTube Sultan TV dan juga TV satelit Nin Media channel 26. Dan Anda juga bisa mengunduh aplikasi Sultan TV untuk mengupdate informasi terkini di Play Store. Tinggal dicari Sultan TV. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Mas Arjuna Putra Aldino. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Putra, Mas Arjuna. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Ya. Selamat pagi, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap Sehat. lancar aktivitasnya. Bagaimana cuaca di sana? Cerah, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Mas, pada pagi hari ini kita mau membahas soal Pancasila dan juga milenial. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin soal Pancasila ini bisa dibilang banyak yang menganggap ini lumayan cukup mulai berjarak dengan para milenial. Tapi sebelum kita membahas itu, sebenarnya kalau dari teman-teman GMNI sendiri ini bagaimana memaknai momentum hari lahir Pancasila nih? Ya, terima kasih, Mas Bian. Ya, kalau kami di GMNI, momentum kelahiran Pancasila ini adalah momentum di mana Bung Karno menyampaikan sebuah dasar-dasar di mana negara merdeka akan dibentuk. Jadi, Pancasila ini berangkat dari pertanyaan Dr. Rajiman Widyodiningrat, jika kita membuat sebuah negara yang merdeka, negara ini dasarnya apa? Nah, kemudian Bung Karno di situ berpidato yang kita kenal dengan pidato 1 Juni. Beliau menyatakan tentang disebut ini adalah sila yang berisikan sebuah pidato yang berisikan intinya adalah 5 sila itu. Dan kemudian Bung Karno menamakannya sebagai Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini adalah sebuah proposal atau klausul yang dinyatakan oleh para founding father kita, termasuk Bung Karno, yang akan digunakan sebagai dasar terbentuknya negara ini, atau dasar dijalankannya sebuah negara merdeka, yaitu negara Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwa salah satu yang harus kita ingat bahwa dalam pengertian hukum atau dalam pengertian sebuah political hukum, misalnya di sebuah negara, Pancasila adalah stat fundamental norm, yaitu hukum terdasar, norma-norma terdasar di mana perilaku negara ini akan ditentukan. Jadi standar norma, standar nilai sebuah negara Republik Indonesia adalah Pancasila, di mana penyelenggara negara ini kan kaitannya juga berisikan juga sebagai salah satunya adalah penyelenggara negara. Harus merujuk pada stat fundamental norm ini, norma terdasar dari dibentuknya sebuah negara ini, yaitu Pancasila. Jadi itu yang kita maknai bahwa Pancasila ini bukan sekedar ide yang awang-awang, tapi dia dibentuk memang
sengaja untuk menjadi dasar, fondasi, start fundamental norm, di mana semua perilaku negara yaitu kebijakan, semua apapun produk yang dikeluarkan oleh negara, Ya. pemerintahan Republik Indonesia itu harus merujuk pada Pancasila. Apabila dia sebuah produk dari perilaku negara ini tidak sesuai Pancasila, maka itu bisa disebut bahwa kita sudah mengkhianati tentang konsensus nasional yang dilahirkan pada 1 Juni. Itu Mas. Oke. Nah, kalau mewakili sebagai milenial nih, dan menurut teman-teman game ini sendiri dan juga menurut Mas Arjuna, sebenarnya bagaimana sih anak muda ini mengejawantahkan gitu nilai-nilai dari Pancasila, khususnya untuk di era seperti sekarang nih, di arus globalisasi ini? Ya, kalau kami GMNI menganggap bahwa Pancasila ini bukan ideologi individu. Ya. Jadi tidak boleh ditafsirkan dalam perspektif yang subjektif dan hanya terbatas pada aplikasi yang bersifat individual. Nah, karena Pancasila ini ya tadi seperti saya bilang, dia menjawab tentang keberadaan dasar negara yang Indonesia merdeka. Iya. Maka menurut saya milenial ini atau semua generasi muda kita, generasi milenial yang disebut generasi milenial, dalam melaksanakan Pancasila harusnya menjadikan Pancasila ini sebagai ideologi kritis yang ada di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan ideologi kritis? Yaitu masyarakat menjadikan Pancasila sebagai standar kritik terhadap negara. Oke. Standar untuk mengawasi jalannya pemerintahan atau jalannya penyelenggaraan negara. Jadi kita milenial, tapi sekarang saya yakin milenial itu tidak akan memahami Pancasila seperti misalnya P4 Orde Baru yang terlalu kaku dan sangat simplifikasi pemahaman yang pendangkalan pemahaman terhadap Pancasila. Saya kira milenial dengan keterbukaan informasi, dengan era digital informasi hari ini, yang dimana semua pengetahuan bisa diakses dari berbagai penjuru dunia, dia akan paham Pancasila ini harus menjadi ideologi kritis. Dan itu bisa terjadi sangat mungkin di era keterbukaan medsos hari ini. Semua orang bisa berpendapat dengan bebas asal pendapat itu sesuai dengan maksudnya pendapat itu rasional, masuk akal, dan untuk kepentingan publik. Itu yang saya kira bisa milenial itu lakukan. Oke, dan menarik kalau berbicara mengenai tadi disebutkan Pancasila ini sebagai ideologi yang kritis, di mana ini bisa menjadi acuan untuk anak muda ini mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk milenial sendiri gitu, anak muda sendiri, ini sudah banyak yang menerapkan hal itukah, atau sebenarnya ya sekarang ini masih banyak yang cukup berjarak nih dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk milenial atau mungkin juga anak muda Indonesia saat ini, kalau menurut dari teman-teman game ini dan juga menurut Mas Arjuna? Secara tidak sadar, sebenarnya para milenial sudah milenial terutama yang aktif dalam isu kebijakan publik, saya kira dia sudah dengan sendirinya menerapkan ideologi Pancasila. Karena dia berusaha agar negara ini berjalan sesuai konstitusi. Walaupun kelihatannya berisik misalnya di medsos. Kita kenal istilahnya dengan netizen misalnya. Tapi netizen saya kira dibutuhkan dalam jalannya negara ini. Asalkan netizen itu netizen yang saya maksud adalah netizen yang masuk akal. Yang memiliki rasionalitas politik. Nah, bukan lagi netizen yang terbelah. Karena misalnya cebong kampret itu kan sudah tidak, menurut saya itu adalah limbah politik ya, hasil dari ekses dari politik kita yang buruk misalnya. Tapi ada netizen yang selalu aware dengan isu-isu publik yang kemudian kelihatan, tapi sebenarnya mereka juga didengarkan oleh misalnya pengambil kebijakan. Banyak isu-isu yang kemudian ramai di media sosial, viral, kemudian akhirnya pemerintah mempertimbangkan, oh ya ini mungkin kita harus merubah
Karena kalau viral terus-menerus juga berbahaya bagi elektabilitas misalnya, Hmm. bagi popularitas sebuah pemerintahan atau kebijakan atau eh, rezim tersebut. Oke, dan sebenarnya bisa dibilang ini nilai-nilai Pancasila masih cukup dekat nih ya dengan anak muda khususnya milenial nih Mas ya. Ya, karena memang di milenial kita tidak bisa me- me- menilai bahwa Pancasila itu harus dihafal secara Iya. kaku, Hmm. seperti misalnya eh, ayah ibu kita dan nenek-nenek kita dulu mempelajari Pancasila dengan penataran P4. Nah, itu tidak bisa seperti itu tentunya. Karena memang milenial Iya. ini memahami eh, du- cara dia memahami dunia, Hmm. cara memahami dia, cara dia memahami dunia melalui eh, gelonjoran informasi, digital information, digital akses yang sudah terbuka Iya. luas, yang tidak terbatas, interaksi yang sudah sangat mendunia. Jadi milenial ini kan tidak seperti pendahulu kita ya, Iya. yang mungkin terbatas mobilitas sosialnya. Hmm. Milenial ini tidak perlu kemana-mana, tapi dia juga sudah menjadi warga dunia. Iya. Dia warga Indonesia sebagai warga dunia. Ya, dia berinteraksi dengan platform-platform media dengan Iya. orang-orang yang berbagai macam karakter dan berbagai macam asal usul warga negaranya. Jadi kita nggak bisa melihat mengukur kemampuan Pancasila kita, Pancasila milenial dengan ukuran Pancasila misalnya di era MP4 yang harus hafal, Iya. yang harus misalnya ukuran yang lainnya. Iya. Dan mungkin juga sebenarnya masih ada juga nih beberapa anak muda atau mungkin juga milenial yang mereka justru mendapatkan pemahaman-pemahaman soal nilai-nilai Pancasila ini dari orang tuanya. Jadi seakan nilai-nilai Pancasila ini eh, dianggap seperti kaku gitu ya dan tidak relate dengan anak muda. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini bagaimana bisa memberikan pemahaman tersebut kepada anak muda yang mungkin masih menilai kalau nilai-nilai Pancasila ini terbilang kaku dan kurang relate terhadap anak muda zaman sekarang. Ya, eh, tentu ya banyak yang mencoba mendefinisikan pemahaman Pancasila, pendidikan Pancasila versi seperti era Orde Baru Iya. misalnya. Hmm. Kadang-kadang kan banyak kita lihat para pengamat ataupun pengambil khawatir Iya. terhadap milenial yang konon katanya sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila. Tapi saya kira justru kalau misalnya pemerintah mengembalikan lagi misalnya pendaftaran Pancasila versi seperti Orde Baru, Hmm. saya kira nanti kemudian milenial akan juga tidak menutup kemungkinan Iya. itu bisa berdialog atau berdebat dengan materi P4. Jadi tidak akan diterima begitu saja. Iya. Karena kenapa seperti itu? Karena milenial pasti akan searching di Google, Iya. nah, Benar. searching di YouTube. Nah, mungkin mendapatkan informasi yang jauh berbeda dari penataran P4. Iya. Banyak buku-buku sejarah atau informasi-informasi yang dulu tidak ada di Orde Baru, menganggap itu misalnya hasil riset, Iya. itu hanya bisa diakses bebas di dalam jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang online, yang juga kasih seperti YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu sangat sangat dia tidak bisa diatur pemahamannya harus seperti A, B, C, D, F, G seperti versi-versi pendahulu-pendahulu mereka. Jadi tetap milenial itu karena memang dia ya digital natif, dia generasi di zamannya. Makanya mau nggak mau Pancasila ini harus disampaikan juga dengan kita melihat generasi milenial ini kan memang generasi yang ya ini dia lahir di zamannya. Iya. Kita harus paham itu. Jadi tidak bisa mengukur milenial pemahaman Pancasila milenial dengan pemahaman Pancasila maksudnya generasi baby boomers itu yang Iya. itu sangat nanti malah justru menimbulkan masalah. Hmm. Tapi sebenarnya masih bisa ada dialog untuk bisa menyamakan persepsi nih ya antara mungkin generasi milenial dengan generasi baby boomers terhadap nilai-nilai Pancasila ya. Ya, sangat sangat mungkin Mas. Hmm. Namun tidak perlu diseragamkan maksud Oke. saya. Hmm. Jadi
Mungkin aplikasinya berbeda, mungkin imajinasi mereka berbeda. Misalnya mereka mengimajinasikan sebuah keadilan sosial itu melalui eh, aplikasi platform ekonomi bersama misalnya, ya kan? Yang saling misalnya peer to peer, yang ekonomi sharing ekonomi kolektif, ya kan? Misalnya seperti aplikasi yang bisa membantu masyarakat untuk mempermudah atau membantu kehidupan masyarakat baik di level ekonomi misalnya maupun sosial, pertanian atau apa. Nah, kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang dibentuk oleh milenial untuk misalnya membantu masyarakat untuk meraih akses yang sama gitu, kesempatan yang sama. Nah, itu kan termasuk Pancasila menurut saya. Eh, Salah satu milenial untuk mencoba berkontribusi misalnya terhadap eh, bangsanya gitu. Jadi memang tidak bisa kita seragam sama. Artinya satu frekuensi. Yang terpenting ada memuat nilai-nilai filosofi Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi misalnya. Oke, dan memang menarik kalau berbicara mengenai Pancasila versi milenial dan juga mungkin Pancasila versi baby boomers atau mungkin juga generasi sebelum-sebelum kita. Tapi ini pembahasannya akan kita bahas lagi nih Mas setelah jeda. Jadi kita akan kembali lagi usai jeda. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.